Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan membahas tentang meneladani Rasul Allah dengan perilaku santun. Sebagaimana yang kita ketahui, di semester ganjil kemarin kita mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah, dan hari ini kita lanjut rukun iman yang keempat, yaitu beriman kepada Rasulullah. Jadi al-iman itu al-imanu billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli, ya. Turut kelas 1 mungkin kepada Allah, semester ganjil, semester genap ada malaikat, kemudian kelas 11 ya, atau kelas 2 iman kepada kitab-kitab Allah dan kitab-kitab untuk yang ganjil, kemudian genap itu iman kepada Rasul. Baik, dalam Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kenapa sih harus diutus oleh Allah ke dunia ini, ya. Dalam sebuah hadis dikatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasulullah itu diutus ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Dan telah ada pada diri Rasulullah itu sungguh kata Allah itu uswatun hasanah, perilaku yang baik, akhlak yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan mengingat Allah dengan ingatan yang baik, zikrullah, ya. Dan surat Al-Qalam ya, ayat 1-4 khususnya di surat keempat ini, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh Rasulullah itu Muhammad ya, la'ala ya, sungguh mempunyai khuluq, akhlak 'adzim yang baik, ya. Jadi ini jelas kenapa Rasul-Rasul diutus, ya. Materi hari ini ya, apa sih yang harus kita dapatkan? Yang pertama, kita harus mempunyai karakter ya, religius, jujur, peduli sosial, tanggung jawab dan kreatif, ya. Kita harus mempunyai karakter itu. Kemudian kita mengetahui tugas para rasul, kemudian nama-nama dan sifat-sifat nabi, kemudian perbedaan antara nabi dan rasul, kemudian keistimewaan nabi dan rasul, pengertian iman kepada Rasul Allah ya, manfaat mempelajari iman kepada Rasul dalam kehidupan, kemudian bagaimana meneladani Rasul. Di sini digambarkan teladan Rasul yang paling utama itu as-sidqu ya, kejujuran. Karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu mempunyai gelar Al-Amin, yaitu sifat jujur dalam berdagang ya. Nah, inilah bekal dari kesuksesan dakwah Rasulullah. Itu yang pertama, kejujuran. Kemudian prestasi yang baik dalam kegiatan ya. Kemudian menjadi disiplin ya, kemudian menjadi pendakwah ya. Itu adalah salah satu teladan dari yang kita. Kemudian apa sih iman kepada Rasul itu? Secara bahasa ya, kalau iman itu kan secara bahasa yakin atau percaya ya. Jadi percaya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan, itu iman namanya. Kalau pengertian Rasul itu utusan, Nabi itu pembawa berita. An-naba itu berita. Ya, jadi kalau Rasul itu utusan dari Allah, kalau Nabi ya pembawa berita, itu perbedaan cara bahasa. Ya. Kalau perbedaan secara menyeluruh ya, yang sering dipelajari di tingkat MI atau MTS atau SD atau SMP itu
sudah jelas perbedaan Rasul Nabi. Kalau Rasul itu seorang manusia yang diperintahkan, yang diberikan wahyu oleh Allah berupa syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat manusia, itu Rasul. Sedangkan Nabi ya diberikan Allah wahyu ya berupa syariat, baik diperintah menyampaikan ataupun tidak. Jadi kalau Rasul itu sudah jelas disampaikan kepada seluruh umat Islam, tapi kalau Nabi itu hanya untuk menyampaikan tanpa harus disampaikan ke umat Islam atau umat yang lainnya. Kemudian manusia dipilih, pilihan Allah. Nah, Rasul itu ya manusia pilihan Allah yang diangkat sebagai utusan yang diberi wahyu dengan membawa syariat baru, itu Rasul. Sedangkan Nabi itu manusia pilihan Allah untuk menegaskan syariat untuk sebelumnya. Jadi kalau Rasul sudah jelas membawa syariat yang baru, misalnya Nabi Muhammad, sebelum Nabi Muhammad itu Nabi Isa, yaitu Nabi Muhammad membawa syariat yang baru, tidak mengikuti Nabi Isa, itu Rasul ya. Kemudian iman kepada Rasul ya, sudah jelas di sini iman kepada Rasul ya, mempercayai ya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasul Allah yang ditugaskan untuk membimbing umat ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Ini pengertian iman kepada Rasul. Jadi kita harus yakin kalau Rasulullah itu utusan Allah yang diberikan tugas untuk membimbing umat manusia. Kemudian apa dalilnya? Surat An-Nisa ayat 136. Ya. Tapi lebih gampangnya ya dalam Quran juga sudah banyak ya. Surat Al-Baqarah ya. Ayat 285 itu yang sering kita baca. Kullun amana billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli. Itu yang sering kita hafalkan. Anak-anak sekalian mungkin sudah pernah, waktu iman kepada malaikat itu sudah pernah saya hafalkan ya. Kemudian jumlah, berapa jumlah rasul atau nabi? Dalam sebuah hadis ya dari Abu Umamah, Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, berapakah jumlah nabi?" Kemudian Rasulullah menjawab, jumlah nabi itu ada sekitar 124.000 nabi. Sedangkan jumlah rasul 315 rasul. Jadi masih khilafiyah ya, perbedaan. Ya. Adapun jumlah nabi dan rasul yang disebutkan dalam Quran itu ada 25. Ya, secara lengkap bisa dilihat di tabel ya. Ini lihat ya. Nabi Adam ya sampai Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti buku e-learning atau e-book ini bisa kalian lihat karena sudah saya share di grup ya. Tidak kalian pelajari dan lihat sendiri. Kemudian sifat-sifat para nabi. Yang pertama as-siddiq ya, sebagaimana saya ucapkan di awal tadi, as-siddiq itu jujur atau benar ya. Dimana segala sesuatu yang diucapkan oleh para nabi itu tidak mungkin melenceng dari kenyataan ataupun tidak pernah menyalahi aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sifat yang harus dimiliki oleh para nabi. Ya, sehingga kita harus menirunya ya, as-siddiq. Kemudian amanah, dapat dipercaya, dan Rasulullah itu harus menyampaikan perintah dan larangan-larangan Allah. Ya, kemudian tablik, yaitu seorang rasul itu harus mampu menyampaikan kepada umatnya tanpa mengenal lelah, tanpa harus mengenal bosan. Ya, itu amanah tablik. Kemudian fatona, cerdas. Bagaimana dalam kisah Rasul Nabi Muhammad itu sangat cerdas. Ya. Ketika berdakwah, ya ketika Hajar Aswad jatuh, itu pun Rasulullah sungguh luar biasa memperjuangkan, meletakkan Hajar Aswad itu bukan dengan satu kaum yang kuat, tapi dengan sebuah bentangan kain, kemudian dipegang oleh para suku ya, sehingga memasukkan atau meletakkan Hajar Aswad ke dalam tempatnya itu dengan barengan pakai kain. Itu kan luar biasa cerdas Rasulullah. Kemudian sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki Rasulullah sudah mana? Kalau siddiq berarti kidbun, yaitu berdusta. Kalau amanah berarti lawan katanya harus khianat. Kalau tablik itu kitman, menyembunyikan ya. Kalau fatona itu baladah, bodoh. Nah, ini sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada Rasulullah.
Kemudian sifat mustahil. Ya. Dalam tabel berikutnya sudah jelas ya. Sifat wajib, sifat mustahil, kemudian sifat jaiz. Sifat jaiz itu sifat yang biasa ada dalam hidup itu, sifat manusia ya Rasulullah, makan, minum, berjalan, itu sifat jaiz ya. Jadi tidak dipungkiri, termasuk kematian pun sama. Kemudian tugas Rasul. Yang pertama menyampaikan amanah Allah, sudah jelas ya. Kemudian menyeru umat kepada Allah, kemudian membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Bahkan Nabi Muhammad pun risalah ya, rahmatan lil alamin ya, yaitu untuk rahmat bagi semesta alam. Kemudian manusia itu lebih mengenal hakikat dirinya, bahwa manusia itu ciptaan Allah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah, kata Allah ya, dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Jadi ini adalah tugas-tugas Rasulullah. Ini ada cerita Nabi dan wanita tua, silakan kalian baca sendiri ya. Kemudian karakter ya, sudah jelas yang harus kalian miliki sebagaimana tadi, religius ya, kejujuran, peduli, tanggung jawab ya, kemudian kreatif ya. Itu aja yang bisa saya sampaikan dari iman kepada Rasulullah. Jadi khulasa atau ringkasannya, iman kepada Rasul itu mempercayai, meyakini dengan sepenuh hati ya, bahwa Allah itu benar-benar bahwa Allah telah benar mengutus Rasul ya, mengutus Rasul, dan tugas Rasulullah itu membimbing ya, membimbing umatnya ke jalan yang benar. Kemudian sifat Rasul adalah sidik, amanah, tabligh, dan fatona. Sedangkan sifat mustahil kizib, khianat, kitman, dan balada. Tugas Rasul itu menyampaikan amanah, menyeru umat kepada Allah, membawa risalah untuk rahmat kepada seluruh alam ya, dan kemudian kita mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salam saya, tetap semangat walaupun dalam keadaan daring. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.